Haleluya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini senang melihat jemaat Tuhan dapat berkumpul lagi di tempat ini untuk memuji mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita semua, kita siapkan pikiran kita tertuju dan fokus kepada Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengagungkan Dia yang adalah sumber kehidupan kita. Makasih Tuhan. Haleluya. Mari angkat suaramu, kita sembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus, kami rindu menyembah-Mu. Haleluya Yesus, amin. Dia yang adalah penyelamat kita, Dia adalah segalanya dalam kehidupan kita. Haleluya. Oh Yesus, amin. Yesus, kami sembahkan. Haleluya Yesus. Oh terima kasih Tuhan, segalanya Engkau. Amin. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Ini penyembahan kami Tuhan, dan kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah penyembahan kami. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku,
Kami bersuka, kami bersorak di dalam Engkau. Pujian, syukur, hormat dan kemuliaan kami hanya kami tujukan kepadamu Tuhan. Sebab Engkau yang layak menerima segalanya itu. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau memulaikan ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami, menguatkan kami dengan hadirat-Mu Tuhan, memulihkan kami dengan hadirat-Mu ya Bapa. Kami bisa merasakan kuasa Allah bekerja di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan kehidupan kami, hati dan pikiran kami Tuhan, untuk beribadah kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Kita mau memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Bersyukur kepada Tuhan sebab Dia selalu baik. Haleluya. Puji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Haleluya.
pujian dari sektor 5. Saya persilakan kepada anggota sektor 5 untuk mempersembahkan pujian. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, lebih tinggi dari lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhan, karunai aku akan kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu ubah hidup
Puji Tuhan. Terima kasih kepada Sektor 5 yang telah mempersembahkan pujian yang sangat menguatkan bagi kita semua, bahwa kasih Tuhan adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Amin. Kita masih mau memuji Tuhan, mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita percaya bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Sebabnya semua hari dalam kehidupan kita adalah hari yang terbaik jika kita bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Haleluya. Walau tubuhku direbutkan, walau jiwaku digoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Amin. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Amin. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur,
setiap hari adalah hari yang terbaik jika Yesus bersama-sama dengan kita. Amin. Itu sebabnya kita selalu mau menyembah Tuhan, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Karena dengan menyembah Dia, maka kita mengundang Dia untuk selalu ada di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, haleluya, puji Tuhan.
Urapi kami semua Tuhan, agar kami dapat menerima firman-Mu Tuhan dengan baik dan benar. Firman-Mu dapat bertumbuh Tuhan dalam hati kami, menjadi penuntun dalam jalan hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat kita beribadah kepada Tuhan. Terlebih lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menaruh perhatian sungguh-sungguh atas berita firman, sebab dalam mendengarkan firman sama dengan mendengarkan Tuhan sedang berbicara kepada kita. Itulah sebabnya tertibkan hidup kita saudara-saudara untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menaruh perhatian penuh kepada pemberitaan firman. Dalam Keluaran 15 ayat 25-26, jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, maka Aku menjadi tabib dan penyembuhmu. Dan banyak hal lagi. Asal kita menaruh perhatian yang penuh, hargai pemberitaan firman Tuhan,
Upayakan jangan keluar masuk, tapi duduk dan dengar dengan baik, sebab Tuhan yang berbicara kepada kita. Hari ini kita akan dengar firman Allah disampaikan oleh hambanya yang terjadwal hari ini, Saudara Pendeta Chris, yang melayani pekerjaan Tuhan di sebuah desa, mungkin desa atau dusun, masih dusun saudara-saudara, dengan 3-4 keluarga saja, tapi berupaya bertahan sampai hari ini dan sedang membangun rumah ibadah yang cukup baik di dusun itu. Itulah sebabnya Saudara Pendeta Chris akan menyampaikan firman Tuhan. Kami persilakan. Di desa Tinimbo, saudara-saudara, nanti selanjutnya diperkenalkan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Selamat kita berbakti dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, Bapak sekalian, pagi hari ini saya bersukacita boleh bersama-sama dengan orang tua rohani dan jemaat Tuhan yang ada di GPDI Eklesia Tamrin, karena sukacita kita adalah sukacita bersama ketika ada hadirat Tuhan. Puji Tuhan Bapak sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, saya Gembala di GPDI Dusun Tinimbo, Desa Tamadue. Pelayanan kami di Jemaat GPDI Bukit Hermon Tinimbo. Kalau tidak salah 5 tahun yang lalu saya ada di tempat ini juga, sementara membangun gereja, Bapak Ibu. Waktu itu kalau nggak salah belum corona, ya. Saya dipercayakan melayani firman Tuhan, dan setelah itu basar jahe merah sama kacang tanah waktu itu. Opa yang di pinggir jendela yang teriak-teriak jahe merah seperti itu. Jadi buat saya tidak asing di tempat ini, karena saya yakin saya jadi bagian keluarga Jemaat Eklesia Tamrin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tidak perlu saya perkenalkan nama, biasa dipanggil Mas Kris karena saya orang Jawa. Puji Tuhan. Bapak sekalian, saya kesempatan hari ini saya dipercayakan melayani firman Tuhan, itu adalah berkat Tuhan bagi saya melalui orang tua roh tempat ini. Sebab itu saya bersyukur, Tuhan baik. Dan sebentar mungkin habis ibadah ada basar untuk pengerjaan teras. Gereja sudah selesai, puji Tuhan karena kemurahan Tuhan. Dan saya tidak kemana-mana, cuma di tempat saja. Satu kali waktu lalu jual jahe, sekarang jual kopi, Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Ada juga foto-foto gambar gereja, bukti bahwa pelayanan ini karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Yang Natal kemarin yang melayani Bapak Pendeta Otniel dari Pantai Timur dengan tim. Nah, ini gereja yang sudah jadi karena anugerah Tuhan dan karena jemaat Tuhan tempat ini yang sudah berupaya membantu. Waktu lalu tutup seng, puji Tuhan, ukuran 8x14. Ya, puji Tuhan, Tuhan baik. Dan saat ini kami sedang mengerjakan teras, Bapak Ibu. Teras gereja ukurannya 4x8. Ya. Kami bergumul tahun ini akan selesai untuk cor atas. Nanti berikutnya Tuhan yang kerja. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita temui pembacaan firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-8. Injil Yohanes pasal 8 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu baca ayat 2, dan selanjutnya kita bergantian supaya sama-sama kita menyimak, memperhatikan firman Allah yang akan memberkati kita. Kalau tidak keberatan saya jemput bangkit berdiri, kita baca secara bergantian
Di dalam nama Tuhan Yesus saya baca ayat pertama dengan perikop perempuan yang bersinah. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus memukul lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Sama-sama jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Puji Tuhan, silakan duduk. Diberkatilah kita yang membaca, yang memperhatikan, dan yang merenungkan firman Tuhan. Itulah kata firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak sekalian. Dalam khotbah itu ada beberapa sistem khotbah. Ada khotbah topikal, ada khotbah tekstual, ada khotbah biografi, ada khotbah ekspositori. Saya tidak tahu khotbah saya yang mana Bapak Ibu. Saya anggap campur-campur saja, ya. Karena kami dari gunung tidak tahu khotbah-khotbah itu. Yang pasti firman Tuhan iya dan amin, yang memberkati bagi kita yang rindu akan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saya berikan tema menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tema ini mungkin sering kita dengar ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Biasa slogannya siapa? Pegadaian. Ada pekerja pegadaian di sini? Puji Tuhan, tidak ada ya. Supaya saya tidak dituntut nanti. Bapak sekalian, saya ambil tema ini karena inilah yang terjadi saat-saat ini. Masalah demi masalah bertubi-tubi datang dan tidak pernah izin atau pamitan. Perhatikan ayat 1 Bapak Ibu. Ayat 1 katakan begini. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Bukti Yesus andalkan Allah dalam kehidupannya. Bukti Yesus selalu menaruh harap kepada Allah. Bukti Yesus sungguh-sungguh ingin sungguh-sungguh melayani Allah. Dia pergi ke Bukit Zaitun pagi-pagi buta. Kadang-kala kita sudah sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Kadang-kala kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tapi apakah masalah akan lari? Tidak bukan? Masalah tetap datang. Yesus yang adalah Tuhan secara manusia dan secara ketuhanannya, dia tetap didatangi masalah. Walaupun pagi-pagi dia ajarkan kita, dia sudah berdoa. Saya pikir di pastori kalau hari Minggu tidak ada persekutuan, tadi jam 4 kurang saya sudah berdoa di atas. Ada lonceng pagi-pagi. Oh ternyata ada persekutuan juga pagi-pagi. Saya cepat-cepat selesai, cepat-cepat turun Bapak Ibu. Sekalipun demikian, pastori juga tetap ada masalah.
Apalagi yang tidak pernah doa pagi. Tapi di sini nggak ada Bapak Ibu ya. Di sini semua rajin semua, amin. Semua cinta Tuhan dan cinta persekutuan, amin. Yesus pagi-pagi ke Bukit Zaitun. Untuk apa? Untuk berdoa, untuk berserah diri bahwa kehidupannya dalam pimpinan Roh Allah. Bahkan memulai pelayanan, Yesus dibawa Roh kemana? Ke padang gurun. Untuk apa? Untuk berdoa berpuasa selama 40 hari 40 malam. Luar biasa Bapak Ibu. Cuma beberapa orang yang tertulis dalam Alkitab yang berdoa secara demikian, termasuk Yesus. Tapi biar beberapa orang itu juga tetap didatangi masalah. Yang kedua, poin kedua, ayat 2. Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan apa? Mengajar mereka. Yang pertama, Yesus berserah dalam doa. Yang kedua, dia pagi-pagi juga sudah datang ke gereja, ke sinagog, ke bait Allah. Untuk apa? Untuk mengajar firman Tuhan. Sekalipun pelayan Tuhan, sekalipun pengkhotbah, sekalipun Yesus yang berkhotbah mengajar, tetap juga ada masalah. Jadi sekalipun kita melayani apa yang Tuhan percayakan, layani dengan sungguh-sungguh. Sebab apa? Masalah tidak pandang kita melayani tidak melayani, pasti akan datang. Tetapi selalu ada pembelaan Tuhan. Amin. Haleluya. Karena itu saya berikan tema menyelesaikan masalah. Ya. Kita akan melihat di sini caranya bagaimana. Ya, bagaimana kita menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ada beberapa orang, ada beberapa contoh, misalnya Daniel. Dalam Daniel pasal 2 ayat 1 sampai ayat 49 ada kisah di sana bahwa Daniel menghadapi masalah yang besar. Di mana dikatakan di sana dalam kitab Daniel pasal 2 ada seorang raja yang bernama Raja Nebukadnezar. Dia mengalami sebuah mimpi. Dan mimpi itu membuat dia tidak tenang, membuat dia gelisah. Akhirnya dia panggil semua orang-orang berhikmat, panggil semua orang-orang pintar untuk mengartikan mimpinya. Tetapi tidak ada satupun yang bisa mengartikan. Dan waktu itu dikatakan dalam Alkitab, Raja Nebukadnezar geram, marah besar dan menyuruh bunuh semua orang bijaksana, bunuh semua orang pintar, bunuh semua orang-orang yang melayani di dalam kerajaan yang mereka saya gaji dan yang kasih makan. Termasuk siapa? Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Disuruh membinasakan Bapak Ibu. Tetapi ketika berita itu didengar Daniel bilang, tunggu dulu. Izinkan saya berdoa. Tunggu dulu, izinkan saya minta petunjuk sama Tuhan. Tunggu dulu, izinkan saya cari jalan keluar daripada Tuhan. Dan akhirnya, singkat kata siapa? Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego bergumul dengan Tuhan. Tuhan bukakan jalan, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Berikutnya ada Daud Bapak Ibu. Daud dikatakan dalam 1 Samuel pasal 30 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-25. Di sana juga ada masalah yang dihadapi. Seorang panglima perang dan seorang prajurit gagah perkasa. Ketika ada di medan perang disuruh pulang tanpa berperang. Itu adalah penghinaan yang luar biasa dialami oleh Daud dan anak buahnya. Disuruh pulang kalian. Gak boleh kalian di sini, nanti kalian jadi pemberontak. Ketika mereka pulang sampai di tempat kediamannya, ternyata tempat kediamannya dibakar oleh orang. Bukan cuma dibakar, tapi istri dan anak-anak serta harta bendanya ditawan, dijarah, dibawa pergi. Bukan sekedar sampai situ, semua mereka berteriak menangis. Bahkan mereka sepakat untuk melempari Daud dengan batu. Untuk membunuh Daud, merajam Daud dengan batu. Kenapa ini terjadi? Tetapi Alkitab menulis Daud bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah.
Dengan apa? Dengan terus dekat dengan Tuhan. Nah, saat ini dalam Yohanes pasal 8 ini kita akan belajar dari pribadi Yesus. Bagaimana banyak kisah, banyak contoh. Tapi satu contoh perempuan yang bersinah ini. Kita akan belajar bagaimana cara Yesus menyelesaikan masalah tanpa masalah. Masalah ini terjadi kenapa? Karena yang pertama, poin pertama di sini, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang iri hati dan benci kepada Yesus. Di dalam ayatnya yang ke-6, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Kata mencobai dia ini ada hati yang iri, ada hati yang tersakiti karena pelayanan Yesus. Ya. Mereka iri sama pelayanan Yesus. Kenapa Yesus sedemikian dikagumi oleh banyak orang? Kenapa Yesus semakin dihargai oleh banyak orang? Maka iri hatilah ahli-ahli Taurat ini dan bencilah mereka kepada Yesus. Dikatakan di sana bahwa mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi dikatakan sana Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari di tanah. Jadi karena ada iri hati, masalah itu akan terjadi. Karena ada benci, masalah itu akan terjadi. Jadi coba lihat kanan kirinya dulu. Ada iri hatinya? Tidak ada. Di sini semuanya penuh dengan sukacita. Amin. Haleluya. Ini ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka iri hati sama benci kepada Yesus. Yang kedua, kenapa ini terjadi? Karena di sini Yesus yang bukan sarjana hukum. Yesus yang tidak pernah kuliah. Tetapi ketika mengajar diperhadapkan dengan suatu hukum, yaitu hukum di mana seorang perempuan yang bersinah harus ditentukan penghukumannya. Mereka tahu hukumannya adalah dilempari dengan batu sampai mati. Tapi mereka ingin tes sampai di mana ini Yesus. Ini adalah masalah Bapak Ibu. Dikatakan bahwa mereka membawa perempuan itu di hadapan Yesus dan di hadapan semua orang yang mendengar pengajaran Yesus. Seandainya Yesus dulu sarjana hukum, dia buka pasal-pasal, ya. Dia buka pasal-pasal, tapi Yesus tidak pernah buka pasal-pasal Bapak Ibu. Yesus tidak pernah tahu itu hukum-hukum soal pengadilan. Yesus adalah seorang anak tukang kayu. Itu yang membuat mereka sakit hati. Itu membuat mereka kecewa. Dan mereka ingin tes Yesus. Tapi sekali lagi, Yesus dapat menyelesaikan masalah tanpa masalah. Caranya yang pertama, bagaimana Yesus dapat menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ayat 6 dan ayat 8. Ayat 6 bagian yang terakhir. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ayat 8. Lalu ia membungkuk pula dan menulis ke tanah. Ketika Anda dan saya, ketika kita semua menghadapi masalah, belajar seperti Yesus. Yang pertama, tetap tenang dalam hadirat Tuhan. Ini ada suasana ibadah Bapak Ibu. Ini adalah suasana di mana Yesus sedang mengajar. Suasana hadirat Allah ada di ruangan itu. Tetapi iblis juga mau masuk dalam gereja. Iblis juga mau masuk dalam rumah ibadah. Ingin menghancurkan suasana ibadah itu. Dengan membawa perempuan bersinah di hadapan Yesus. Tapi Yesus tetap tenang dalam hadirat Allah. Buktinya Yesus membungkuk dan menulis dengan jarinya di tanah. 2 kali ditulis dalam ayat ini. Ayat 8, tetapi Yesus membungkuk. Kata membungkuk di sini Bapak Ibu berarti begini. Membungkuk ya. Membungkuk berarti kepalanya di bawah dan dia tidak lihat siapa-siapa. Dia cuma ingin merasakan hadirat Tuhan di situ. Dia ingin merasakan ketenangan bersama Tuhan dalam ibadah, dalam suatu hadirat Allah di dalam rumah ibadah. Ya.
dan menulis ke tanah. Ada ayat-ayat yang menunjukkan bagaimana ketika ada tangan yang menulis. Kejadian itu ada di Daniel. Ada tulisan di dinding berkata, Mene, Mene, Tekel Ufarsim. Orang bingung kenapa ada tulisan di dinding. Tetapi tidak bingung Yesus menulis apa di tanah. Saya tidak tahu Bapak Gembala ada karunia untuk melihat enggak tulisan apa yang ditulis Yesus. Sedangkan Yohanes tidak ada. Enggak ada yang tahu Yesus sedang menulis apa di tanah itu, enggak ada yang tahu. Hanya Yesus dan Allah yang tahu. Kenapa? Karena Yesus sedang ada di dalam hadirat Tuhan. Ketika ada masalah datang kepada kita, mari kita tenang di dalam hadirat Tuhan. Amin. Kalau kita lari ke sana, tidak akan kita temui jawabannya. Tapi kalau kita tenang dalam hadirat Tuhan, kita akan temui jawabannya. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya. Perhatikan dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23. Ada 9 buah roh di sana. 9 buah roh. Yang anehnya, buah roh pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai yang ke-9. Kok yang ke-9 yang ditaruh adalah penguasaan diri. Kenapa bukan yang pertama penguasaan diri ditaruh? Kenapa bukan yang kedua atau yang di tengah-tengah? Kenapa harus paling belakang? Karena memang penguasaan itu paling sulit dikerjakan oleh orang. Karena penguasaan itu paling sulit dikerjakan oleh anak-anak Tuhan. Karena penguasaan itu paling sulit dikerjakan oleh orang-orang yang sedang menghadapi masalah. Ya. Tetapi Tuhan bisa menunjukkan dalam ayat ini. Dia bisa menguasai diri. Dia bisa tenang. Dia bisa tetap dalam hadirat Tuhan. Amin. Maka mari kita perhatikan buah-buah roh ini yang utama, yang terakhir. Tetaplah kuasai diri kita dalam menghadapi masalah. Tetaplah tenang dalam menghadapi masalah. Sebab dalam ketenangan ada hadirat Tuhan masuk dalam hidupmu. Dalam ketenangan ada hadirat Tuhan yang akan melingkupi hidupmu. Sehingga engkau bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya. Kejadian 25 ayat 27. Kejadian 25 ayat 27. Dikatakan di sana, lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang garis bawah yang tenang. Yang suka tinggal di. Maka gak salah ketika Yakub lari dari papanya karena ingin menyelamatkan diri Esau. Di tengah jalan ia bertemu dengan Allah. Ketika dia tidur memakai alaskan batu ke kepalanya, di situ dia berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena Yakub suka tenang, menenangkan diri, dan Yakub suka tinggal di kemah, suka tinggal dalam hadirat. Orang yang suka menenangkan diri di hadirat Tuhan, dia pasti berjumpa dengan Tuhan dan bisa menyelesaikan masalah. Haleluya. Haleluya. Mazmur 62 ayat 1 ayat 5. Mazmur 62 ayat 1 dan ayat 5. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Jadi 2 kali diucapkan, 2 kali dikatakan, hanya pada Allah saja aku tenang. Sehingga tidak ada salahnya orang menggugah lagu, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Kalau ada guru lagu di sini saya akan dapat nilai C mungkin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak sekalian. Hanya pada Allah aku tenang.
Hanya dalam hadirat Allah aku tenang. Untuk menyelesaikan sebuah masalah, kita perlu tenang dalam hadirat Tuhan. Bahkan dalam Matius 14 ayat 26 dan 27, ada masalah yang dihadapi murid-muridnya. Yesus berjalan di atas air, dipikir hantu. Ketika murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru. Mereka terkejut dan teriak-teriak, "Itu hantu! Itu hantu!" Ia berteriak-teriak karena apa? Takut. Orang takut malam-malam lihat ada yang berjalan di atas air. Padahal Yesus, tapi dipikir hantu. Coba, hantu. Nah, jadi Tuhan dipikir hantu. Padahal Tuhan, karena takut, hantu. Padahal Tuhan. Jadi kalau kita tidak tenang, Tuhan datang dipikir hantu. Tapi kalau kita tenang, maka kita akan melihat kedatangan Tuhan dan kita akan menyongsong datang bersama-sama dalam awan yang permai. Haleluya. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Yesus cuma suruh tenang. Ketika kita tenang, kita akan melihat Tuhan. Kalau kita tidak tenang, kita tidak melihat Tuhan. Amin. Sedangkan melihat Tuhan tidak, apalagi merasakan kuasanya. Tetapi kalau kita melihat Tuhan, kita akan merasakan kuasanya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Kenapa? Karena kita tenang dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Tenang dalam hadirat Tuhan. Ketika kita tenang dalam hadirat Tuhan, maka setiap masalah bisa kita selesaikan. Yang kedua, jangan lama-lama Bapak Ibu, nanti dikurangi ini nanti durasinya. Puji Tuhan. Yang kedua, perhatikan ayat 7. Kembali Yohanes 8 ayat 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ketika alih-alih terus mendesak kepada Yesus, ia pun bangkit, berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Orang so tenang saja, orang so diam, terus dicari-cari kesalahannya. Tetapi ketika terus-menerus dicari-cari kesalahan Yesus sudah diam. Akhirnya yang kedua, sikap Yesus untuk menghadapi masalah tanpa masalah, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Yang kedua, dia bangkit dan berdiri dalam kebenaran. Jadi penting sekali untuk kita mengerti kekristenan yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Bahwa kekristenan yang sesungguhnya bukan sekedar formalitas, bukan sekedar KTP, bukan sekedar ibadah, bukan sekedar nyanyi-nyanyi lompat-lompat, bukan sekedar doa qomat kamit, tapi kekristenan adalah hidup dalam kebenaran. Kita perlu mendemonstrasikan kebenaran dalam hidup kita kepada dunia ini, Bapak Ibu. Yesus tidak tahan juga akhirnya. So diam, so tenang, membungkuk, menulis. Dicecar terus, Yesus, cepat. Akhirnya Yesus bangkit dalam kebenaran. Yesus berdiri sebagai orang yang benar. Kadangkala masalah itu terus datang sama kita. Untuk apa? Supaya kita berani berdiri. Ini saya, manusia yang hidup dalam kebenaran. Amin. Memang tidak ada seorang pun Bapak Ibu manusia di dunia yang benar. Tidak ada. Semua manusia berdosa. Amin. Semua manusia berdosa. Alkitab menulis Roma mengajarkan, Paulus mengajarkan, tidak ada satu orang pun. Semua manusia telah berbuat dosa. Tetapi ketika Anda dan saya berserah pada Tuhan, memberi hidup kepada Tuhan, mulai saat itulah
kita akan dituntun, dibimbing bahwa hidup kita dibenarkan karena percaya. Amin. Makanya kita perlu berdiri, kita perlu bangkit, hidup dalam kebenaran Bapak Ibu. Dan saya sedikit bersaksi Bapak Ibu. Pekerjaan Tuhan di Tinimbo memang sekarang ini jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan belumlah sebanyak di Eklesia Tamrin. Tapi suatu saat saya yakin pasti akan terjadi seperti Eklesia Tamrin. Kenapa? Karena di sana Tuhan nyatakan kebenaran yang sejati Bapak Ibu. Di mana dalam pembangunan gereja ini, dalam pembangunan gereja yang kami kerjakan ini 100% karena campur tangan Tuhan Bapak Ibu. Karena campur tangan Tuhan. Cuman dengan 3 keluarga suami istri, dengan janda dan juga duda bukan juga, cowok yang tidak beristri sampai tua. Ya. Tetapi di situ Tuhan tolong Bapak Ibu. Tuhan tolong sedemikian rupa sampai mereka bertanya, Pak Gembala, punya bos di manakah? Punya donatur di mana? Jemaat cuma segini bisa membangun seperti itu. Ketika Natal kami undang mereka datang semua orang-orang Hindu dan Muslim Bapak Ibu. Mereka menangis dalam hadirat Tuhan. Melihat luar biasa Tuhan bekerja. Memang 8 kali 14. Tapi di situ mereka lihat roh Tuhan ada di tempat itu. Mereka menangis pertolongan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan bagi pelayanan yang ada di sana. Ya, 3 tahun Bapak Ibu itu membangun. Permanen, ya. Dan saya terus terang tidak pernah basar di mana-mana Bapak Ibu. Cuma 1 kali waktu jual jahe merah di sini, tidak pernah basar tempat lain, karena tidak berani Bapak Ibu. Cuma berani sama Bapak Gembala. Oh boleh saya basar Om? Nggak berani kalau ke Gajah Mada, tidak berani kalau ke ini yang lain, tidak berani Bapak Ibu. Ya, tapi itu Tuhan tolong, luar biasa Tuhan tolong Bapak Ibu. Dan kesaksian sedikit juga. Mereka sudah menangis dalam hadirat Tuhan, orang Hindu, orang Muslim. Allahnya Pak Pendeta hidup. Yesusnya Pak Pendeta hidup. Mereka akui Bapak Ibu. Yang kedua, ketika saya dapat kendaraan roda 4, dapat mobil. Biar Gembala cuma 3 kakak, dapat mobil Bapak Ibu. Ketika saya dapat mobil itu, saya sementara mencangkul di gunung. Di tempat pondok saya itu tempat tidurnya teroris Bapak Ibu. Berapa kali baju saya dibakar-bakar di sana. Ya, saya sementara mencangkul ada telepon. Pak Pendeta Kris, iya. Pak Pendeta Kris tadi, iya. Saya Pak Agus. Oh, Pak Agus dari mana ini? Pak Agus dari Palu. Oh, kenapa Pak Agus? Pak Pendeta boleh turun? Mau apa? Mau turun? Saya di Kebong ini. Ada door prize untuk Pak Pendeta, katanya begitu. Door prize apa? Pokoknya ada door prize. Ini sudah sore jam 3. Ini Pak Agus. Turun saja Pak Pendeta. Malam, saya tidak tahu. Palu tahunya cuma di Tamrin, tidak tahu kemana-mana. Saya bilang begitu. Kalau begitu besok saja pagi turun naik taksi katanya. Waktu itu belum ada taksi Romi, belum ada. Naik taksi, kalau ada taksi Romi saya suruh antar sampai tempat tujuan, saya suruh cari alamatnya. Ya, akhirnya saya pagi-pagi turun Bapak Ibu naik motor, bawa teman, karena kalau naik motor bawa teman Pak Pendeta ya, supaya motornya dibawa teman. Saya masih tambah bingung. Saya bawa balongka, labu ceper, saya bawa labu siam, saya bawa kol, saya bawa sawi. Karena saya pengen sebelum ada kasih door prize saya kasih door prize dulu. Gitu. Saya keliling bawa 1 karung Bapak Ibu di depan motor begitu. Di belakang saya bonceng, hamba Tuhan juga. Cari-cari muter-muter dapat di mana itu, di Sungai Malai. Sungai Malai sana. Kontrakan kecil Bapak Ibu. Pak Agus cuma jual bakso pentolan begitu. Ketika saya ketok pintu, selamat siang menjelang sore. Ketok pintu. Akhirnya, iya tunggu tukang ayam ya. Oh Tuhan, memang mukanya tukang ayam saya ini. Dibilang saya tukang ayam. Sudah tuh, Bu selamat sore. Iya tunggu. Ketika dia Bapak tukang ayam, mana ayam pesanan saya Pak? Katanya begitu. Bu saya bukan tukang ayam. Saya pesan ayam Pak. Wah begitu. Tidak Bu, saya Pendeta Kris dari Napu. Pak Pendeta, aduh minta maaf Pak Pendeta, saya kira tukang ayam. Jadi jangan salah lah, muka saya ini muka-muka tukang ayam. Akhirnya singkat kata dikasih kunci mobil. Pak, masa cuma kuncinya? Mana dia punya ini door prize-nya?
Oh iya masih dicuci, tunggu saya ambilkan. Ketika di bawah ini kasih, ini Pak Pendeta door prize-nya, kunci mobil, STNK, BPKB dan mobilnya. Pak Pendeta bawa pulang. Saya bilang dari mana Pak? Dari Tuhan. Tuhan siapa Pak? Tuhan Yesus. Ya kasih melalui siapa? Tidak mau disebut. Sampai sekarang saya tidak pernah ketemu Bapak Ibu. Cuma pesannya pakai buat pelayanan, jangan pakai buat taksi. Begitu. Kalau pakai buat taksi saya mau melamar sama Pak Romi, ikut jo saya. Akhirnya saya pakai buat pelayanan Bapak Ibu. Di situ ketika saya ucapan syukur, saya undang itu teman-teman Hindu dan Muslim. Mereka peluk, yang perempuan sama istri, yang laki-laki sama saya. Menangis semua. Kok bisa? Katanya. Kok bisa dapat seperti ini Pak Pendeta? Pak Pendeta bohong, Mbak cicil toh? Katanya. Ya ampun cicil pakai apa? Memang saya karyawan PNS dapat gaji tiap bulan. Nangis mereka Bapak Ibu. Luar biasa Tuhan ajaib. Dan itu saya pakai buat pelayanan. Ya, jadi ambulans Bapak Ibu. Tengah malam jam 1 digedor-gedor. Pak Pendeta tolong, Pak Pendeta hujan deras tolong. Iya kenapa? Tolong Bapak saya minum racun rumput. Oh siap, pulang sana cepat. Saya pakai celana panjang dulu. Langsung saya Bapak Ibu pergi antar ke rumah sakit. Ya. Besoknya lagi, Pak Pendeta tolong saya. Kenapa? Anak saya mau melahirkan. Oh iya. Saya bawa. Berapa kali? Ini orang Hindu semua Bapak Ibu. Akhirnya jadi kesaksian. Apalagi yang sementara mau melahirkan. Tidak bisa melahirkan, mau dirujuk ke Palu. Akhirnya saya bilang jangan, tidak usah. Percaya Yesus, doa. Nanti melahirkan dengan normal. Betul Pak Pendeta. Iya. Percaya Yesus saya. Iya. Akhirnya kita doa. Karena percaya Yesus kita berdoa sama-sama Bapak Ibu. Tidak sampai lama. Akhirnya anak itu lahir. Ketika lahir itu anak, itu omanya, dadongnya, puji Tuhan. Orang Hindu Bapak Ibu. Tapi setelah lahir anaknya tidak bisa menangis. Masalah enggak? Masalah. Akhirnya tumbang tangan lagi. Ketika tumbang tangan dalam nama Yesus bisa menangis. Tidak sampai berapa detik langsung mas. Oe, puji Tuhan. Ini orang Hindu Bapak Ibu. Ya. Kadang-kadang kita perlu berdiri dalam kebenaran. Siapa kita di tengah-tengah dunia ini? Kata Alkitab, kamu adalah terang dunia, bukan gelap dunia. Tapi anak-anak muda sering suka gelap dunia. Tempatnya yang gelap-gelap. Tapi gak ada di sini. Ini anak muda yang baik-baik. Itu manis-manis, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Yang ada di sana Bapak Ibu di gunung. Di Napu saja Opa ya. Yang ada di sana. Di sini tidak ada. Mari kita bangkit dalam kebenaran. Yesus terus dicecar dan dicecar. Akhirnya dia bangkit sebagai orang yang benar. Dia berdiri sebagai orang yang benar. Mari hari-hari ini kita berdiri sebagai orang benar. Memang ada dosa yang kita lakukan. Memang ada kesalahan yang kita lakukan. Tapi kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Tuhan tolong saya. Tuhan pegang saya. Ketika Tuhan memegang engkau, jangan engkau mau lepas, jangan engkau mau dilepaskan, apalagi melepaskan diri. Tapi tetaplah pegang tanganku. Aku mau berdiri dalam kebenaran sorgawi. Amin. Itu cara kita menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Tetap berdiri dalam kebenaran. Haleluya. Haleluya. Mari coba buka Alkitab kita. Mazmur 53 ayat 2 dan ayat 3. Mazmur 53 ayat 2 dan ayat 3. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia. Tidak ada anak monyet ditulis di sini. Anak manusia. Allah memandang ke bawah melihat anak-anak manusia. Apakah ada yang berakal budi dan yang mencari? Jadi Allah melihat ke bumi, Allah melihat satu persatu. Kalau ada anak-anak manusia yang mencari Allah, ada anak-anak manusia yang hidup dalam kebenaran, itu baru Yesus kasih jempol. Tetapi ayat berikutnya katakan apa? Mereka semua apa? Menyimpang. Sekaliannya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak
Betapa miris dan menangisnya Yesus kalau di ruangan ini Yesus cuma melihat orang-orang yang bejat. Yesus cuma melihat orang-orang yang menyimpang. Yesus cuma melihat orang-orang yang tidak berbuat baik. Tetapi betapa bahagianya Yesus ketika di ruangan ini Yesus melihat orang-orang yang selalu hidup dalam kebaikan lepas kebaikan, hidup dalam kebenaran lepas kebenaran, hidup dalam kasih lepas kasih. Sebab apa? Sebab roh Tuhan yang menyertai hidup. Haleluya. Mari kita hidup dalam kebenaran Bapak Ibu. 2 Tawarik pasal 34 ayat 2. Ada seseorang raja. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya. Dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan ada banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa ia hidup benar. Ia melakukan apa yang benar. Setiap orang yang hidup benar, setiap orang yang melakukan apa yang benar, setiap orang yang berdiri, yang bangkit dalam kebenaran, pasti ada pembelaan Tuhan, Bapak Ibu. Pasti ada pertolongan Tuhan. Pasti ada kuasa dan mujizat Tuhan yang menyertai hidupnya. Cara menyelesaikan masalah yang kedua. Bangkit, berdiri, hidup dalam kebenaran. Haleluya. Jangan salah ajarkan kebenaran Bapak Ibu. Saya spesialis di sekolah minggu. Bukan di pembicara KKR Bapak Ibu. Ya, spesialis sekolah minggu. Jadi saya selalu mengajarkan anak-anak sekolah minggu itu hidup dalam kebenaran. Jadi kalau kita ajarkan anak-anak jangan sampai salah. Ada pendeta dalam ilustrasi, bukan dalam kenyataan. Dia salah mengajarkan anak sekolah minggu. Salah mengajarkan berdoa. Itu adatnya di pedalaman. Biasa di pedalaman di desa, tempat kami misalnya, itu kalau jam 7 malam itu sudah sepi. Biasanya sudah tutup pintu, sudah tidur. Pokoknya doa sebelum tidur, baru tidur. Jam 7, jam 8, jam 9 itu tidak ada kegiatan. Beda di kota. Setengah 10, jam 10 saja masih ada sibuk kerja, sibuk kegiatan. Tapi di desa tidak. Nah dalam pelayanan seorang pendeta di desa, dalam ilustrasi ini, jam 7 malam dia sudah tidur karena tidak ada kegiatan. Tetapi tengah malam dia diketok-ketok pintu, Pak Pendeta, bangun. Ketika diketok-ketok pintu akhirnya dibukakan, masih pakai celana pendek, pakai kaos dalaman. Buka pintu, anak kecil ada apa? Katanya begitu. Pak Pendeta tolong ayo doakan pergi. Tunggu dulu masa Pak Pendeta mau pergi pakai kaos dalaman sama pakai celana pendek? Tunggu dulu, ganti dulu tunggu, cepat Pak Pendeta cepat. Iya tunggu dulu. Akhirnya pakai celana panjang, pakai baju panjang. Pergi, ditarik, ayo Pak Pendeta cepat doakan. Aduh kenapa jangan sampai ibunya kena stroke. Jangan sampai papanya lagi nanti kena jantung ini. Aduh jemaat cuma berapa kakak. Akhirnya dengan bertanya-tanya ikut, ayo di mana? Ketika sampai di rumah, ayo cepat masuk nak. Dia Pak Pendeta, dibuka di situ, di belakang rumah Pak Pendeta. Lah, jangan sampai jatuh di belakang rumah. Dibawa ke belakang rumah. Mana mama papamu? Mana nak? Ini, ayo sini Pak Pendeta. Dibawa masukkan. Aduh jangan sampai diinjak kerbau ini. Tidak tedong katanya. Ketika masuk dalam kandang, enggak ada mama papanya. Di mana ini yang saya mau doakan? Ini Pak Pendeta, saya punya kerbau. Enggak mau makan sudah 2 hari, so sakit perut. Seorang pendeta juga manusia. Jengkel, kesal, dongkok bahasa nabunya. Akhirnya apa? Kamu cepat-cepat ajak saya ke sini cuma mau doakan kerbau yang sakit anak. Iya Pak Pendeta tolong doakan. Akhirnya oke, Pak Pendeta doakan. Angkat kaki. Dalam nama Yesus, kerbau yang sakit perut sembuh. Pulang jengkel. Baju dibuka langsung tidur. Kerubutan. Jengkel. Tapi besoknya gantian Pak Pendeta yang sakit. Karena belum berkaitan, akhirnya sampai demam. Ketika sudah dengar sakit itu gembala, teman-teman gembala datang doakan. Tidak sembuh juga. Aduh, kita penyerahan saja yuk, kata teman-teman gembala.
serahkanlah hidupmu padanya. Ketika doa penyerahan, anak Sulami datang karena dengar gembalanya sakit, lari. Ketika lari, tunggu dulu, saya mau doakan pendeta saya. Nah, ini karena salah ajarkan, akhirnya karena kecil dia ambil meja kecil, kemudian naik di atas meja, di depan gembala-gembala, dalam nama Yesus, Pak Gembala sembuh. Bapak Ibu, yang tadinya sakit, menggigil soal tinggal penyerahan, lihat anak Sulami marah nggak? Langsung bangkit. Hei, ketika dia marah mau pukul terus Minggu, yang lain puji Tuhan, so sembuh. Hati-hati Bapak Ibu, kita harus berdalam kebenaran, ajarkan kebenaran. Itu cuma dalam ilustrasi, tidak ada dalam penyataan. Haleluya. Semua gembala itu ajarkan yang benar. Apalagi orang tua kita tempat ini, ajarkan yang benar luar biasa, mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Tapi memberkati. Yang ketiga, poin yang terakhir Bapak Ibu. Buka Yohanes kembali pasal 8. Yang ketiga, cara menyelesaikan masalah tanpa masalah. Yang pertama tadi apa? Tenang dalam hati Tuhan. Yang kedua, hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, hidup dalam pengampunan. Ayat 10 ayat 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, yaitu perempuan yang bersinah, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yang ketiga, penting bagi kita sebagai orang percaya, hidup dalam pengampunan. Ketika engkau tidak bisa mengampuni seorang dengan lain, masalah itu bukan bertambah habis, tapi bertambah banyak, bertambah kompleks, bertambah rumit. Ketika kita tidak bisa saling mengampuni, Bapak Ibu. Ya, hidup dalam pengampunan itu sangat indah. Hidup dalam pengampunan itu sangat luar biasa nikmat. Hidup dalam pengampunan itu sangat luar biasa sukacita, Bapak Ibu. Ya. Markus 11 ayat 25. Kata firman Tuhan begini. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, jika kita datang untuk berdoa di hadapan Tuhan, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ketika kita mau berdoa sama Tuhan, Bapak Ibu, kalau hatimu menuduh engkau tentang sesuatu jahat yang engkau lakukan atau yang orang lakukan terhadap engkau, itu kita disuruh berhenti dulu berdoa. Rehat dulu. Ya. Break dulu. Jangan lanjutkan doa. Ampuni dulu. Kenapa? Orang yang tidak bisa mengampuni, doanya tidak pernah dijawab Tuhan. Biar kita doa kepala di bawah kaki di atas, jungkir balik. Tidak akan dikabulkan Tuhan. Kalau kita tidak saling mengampuni. Kalau kita tidak mau melepaskan pengampunan. Apabila engkau berdoa, jikalau kamu berdoa, ampuni dulu. Bukan naikkan dulu doamu. Bukan berseru dulu. Tapi ampuni dulu sekiranya. Ya. Lalu Petrus bertanya sama Yesus dalam Matius 18 ayat 21. Dalam Matius 18:21 Petrus bertanya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Masih ada kalinya Bapak Ibu. Kalau ada 7-nya lagi, ada kalinya lagi. Ada 7-nya lagi, ada kalinya lagi. Kenapa? Tak terbatas. Pengampunan tak terbatas. Kelakuannya perempuan ini Bapak Ibu, tidak ada ditulis dalam Alkitab. 1 kali bersinahkah? 2 kali bersinahkah? Ketika 1 kali dia bersinah, Yesus ampuni. Dalam hatinya perempuan itu, tapi 2 kali Yesus ampuni, 3 kali, mungkin sampai 1000 kali waktu kejadian itu. Tetapi 1000 kali itu juga aku pun tidak menghukum engkau.
Aku pun tidak menghukum engkau. Pergi, jangan berbuat dosa lagi. Kenapa? Karena waktu itu perempuan belum berjumpa dengan Yesus. Kenapa? Karena waktu itu perempuan itu belum merasakan hadirat Tuhan dalam ketenangan. Dari awal sampai akhir, dari A sampai Z, dari ayat 1 sampai ayat 11, perempuan itu bicara tidak Bapak Ibu? Tidak bicara. Dia tenang dalam hadirat Tuhan. Dia cuma menangis, malu. Hatinya tersayat-sayat, betapa malunya seorang perempuan dikuliti di depan umum. Dia cuma tenang dalam hadirat Tuhan. Dan disitulah Tuhan mulai ajarkan kebenaran dalam hidupnya. Dalam saat itulah Yesus mulai kasih masuk kebenaran-kebenaran. Engkau saya benarkan, engkau saya ampuni, engkau saya pulihkan. Maka di ayat 11, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Kadang-kadang kita belum tentu tahu orang itu salah atau tidak, tapi kita sudah menyalahkannya. Kadang-kadang kita belum tentu tahu dia ini punya dosa tidak, tapi kita sudah membuat dia berdosa. Itu adalah halangan doa kita dijawab Tuhan. Masalah akan bertambah lagi. Tapi kalau engkau mau mengampuni sekalipun dia bersalah, kalau engkau mau melepaskan pengabar sekalipun dia memang orang yang tidak layak diampuni, disitulah engkau menikmati berkat lawatan Tuhan yang luar biasa. Kesaksian Bapak Ibu, saya punya orang tua suami istri, ya, keluarga latar belakang dari Muslim. Ketika saya kenal Tuhan tahun 98, saya dijangkau, dipanggil, dipilih Tuhan dalam asuhan orang tua rohani. Ketika itu saya belum sekolah Alkitab, belum pendeta Bapak Ibu. Saya masih guru sekolah minggu. Masalah datang sama saya. Datangnya apa? Saya dengar kabar papa mama saya hampir cerai. Hampir cerai. Kenapa hampir cerai? Mama saya berzina. Saya tidak mau memalukan orang tua saya, tapi saya memberikan kesaksian di mana luar biasanya Tuhan. Papa saya yang notabene orang ilmu hitam Bapak Ibu, orang kejawen, dia ambil ilmunya semua. Dia tantang seluruh kampung, yang salah satu orang. Seluruh kampung ditantang 1 minggu, kampung mencekam, tidak ada yang berani keluar. Berani keluar mati memang. Karena bapak saya punya ilmu hitam banyak sekali waktu itu. Ya, saya berdoa berpuasa waktu itu, Bapak. Bukan hamba Tuhan saya, cuma guru sekolah minggu. Saya berdoa berpuasa sama Tuhan. Tuhan tolong kasihani, Tuhan tolong kasihani dengan kasihan. Dan akhirnya Bapak Ibu, papa saya telepon. Saya mau cerai sama mama kamu. Kamu mau ikut saya atau ikut mama kamu? Saya bilang sama bapak saya begini, Bapak boleh bercerai. Bahkan bapak sudah 2 kali menikah dengan mama saya dan dengan yang terdahulu. Yang terdahulu bapak menikah, tidak punya anak, sekarang cerai, terus menikah sama mama saya. Tapi saat ini kalau suruh memilih, saya pilih Tuhan Yesus. Saya pilih Tuhan Yesus. Saya mengasihi mama saya mau mengampuni mama saya mengasihi papa, saya mengampuni papa saya. Saya tutup handphone, saya berdoa di kaki Tuhan. Saya mulai lepaskan pengampunan Bapak Ibu. Mulai lepas pengampunan dan luar biasanya di situ terjadi. Papa saya yang hampir lari ke Sumatera, Tuhan pulihkan. Mama saya yang memang sudah salah, Tuhan pulihkan. Di situ Tuhan jamah orang tua saya suami istri dan percaya Yesus. Dan terima Yesus. Dan sampai saat ini akur, rukun dan dalam kasih Tuhan. Itulah kuasa pengampunan Bapak Ibu. Ketika kita mau mengampuni sebesar apapun salah orang, apalagi cuma kecil, ada berkat yang menyertai hidupmu. Ada jawaban yang menyertai hidupmu. Saya panjangkan lebarkan firman Tuhan ini. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat buat kita semua. Pekerjaan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari kita satukan hati. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Yang inti firman ini saudara-saudara, dalam hukum Taurat ada 3. Hukum sipil,
hukum moral, dan hukum seremonial. Itu di zaman Taurat, orang berzina rajam dengan batu. Kenapa Yesus tidak suruh merajam dengan batu? Karena hukum Taurat. Dalam hukum sipil dia harus mati dan dirajam dengan batu. Kenapa saudara-saudara? Bukannya Yesus membenarkan perbuatan zina. Zina adalah dosa. Dosa membuat orang masuk neraka. Tapi kenapa Yesus seperti loloskan dia dari hukuman rajam dengan batu? Karena Yesus datang untuk menyudahkan Taurat. Menyudahkan artinya menggenapkan Taurat. Tidak ada satu manusia dibenarkan dengan hukum Taurat. Jadi 3 hukum ini saudara-saudara, Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Yaitu hukum sipil, itu hanya berlaku bagi Israel. Kemudian hukum seremonial, itu Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Itulah sebabnya dia berkata, perempuan, pergi, tapi jangan berbuat dosa lagi. Artinya Yesus berkuasa mengampuni. Dosanya diampuni. Lukas 5 ayat 24, tatkala Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, sebelum dia sembuh, Yesus berkata, dosamu diampuni. Ahli Taurat berkata, siapakah dia yang berkuasa mengampuni dosa selain Allah di surga? Tapi dalam ayat 24 dia berkata kepada perempuan itu, saudara baca sendiri, Yesus menyatakan bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa di dunia ini. Jadi hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa seperti itu. Jadi saudara-saudara, inilah kuncinya. Yesus bisa mengampuni dosa. Puji Tuhan. Tuhan selalu ampuni. Ada lagu yang berkata seperti itu. Kalau kita datang kepada Tuhan, dosa kita diampuni oleh Yesus Kristus dengan jalan mencurahkan darahnya di salib hanya untuk satu kali dan untuk selamanya. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita harus datang kepada Tuhan supaya kita hidup bebas hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan selalu ampuni. Di dalam Dia ada pengampunan. Puji Tuhan. Tuhan selalu ampuni dan lupakannya sudah. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Tuhan selalu ampuni. Mari kita bangkit berdiri dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu puji Tuhan. Kita tinggal berdiri. Selain itu, firman Allah menuntut kita untuk saling mengampuni satu dengan yang lain, supaya doa kita didengar oleh Tuhan. Sebab Tuhan juga sudah mengampuni salah saya dan salah saudara.
Haleluya. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Hanya kau wanita, kaum pria dalam doa. Puji Tuhan, haleluya. Kaum pria, kaum wanita dalam doa. Tuhan selalu ampuni dan lupakannya sudah. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Sama-sama kita berkata, oh Tuhan selalu ampuni dan lupakannya sudah. Dia takkan ingat salahku. Haleluya. Tuhan selalu haleluya. Saya rindu hanya yang di balkon saja nyanyikan pujian ini. Puji Tuhan. Haleluya. Lagi secara bersama-sama kita datang di hadirat Tuhan. Selalu ampuni dan lupakannya sudah. Dia takkan ingat salahku. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu. Sekali lagi, dia takkan ingat salahku.
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sejenak angkat suaramu, sembah Allah yang murah, maha kasih dan maha murah. Dia mengampuni salah dosa kita dengan darahnya yang kudus. Yang kami sudah dengar, Amin. Tuhan, terima kasih. bahwa Engkau Allah Maha Pengasih Amin. dan Maha Pengampun Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu di salib, agar dosa kami umat manusia Engkau yang telah menanggungnya, dan olehnya Tuhan kami boleh diselamatkan. Beri kekuatan bagi kami untuk terus berjalan, berlaku dalam segala aspek kehidupan di dalam kebenaran firman Tuhan, agar kami tidak berbuat dosa lagi. Terima kasih Bapa di sorga, firman yang disampaikan tanamkan di hati kami, agar firman itu menjadi suluh dan pedoman di dalam perjalanan hidup kami di dunia ini. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, berkati pelayanan dan berkati pelayanan yang dilaksanakan, supaya di dalamnya banyak jiwa yang dituntun datang kepada Tuhan. Umat-umat Tuhan akan membuka tangan memberi korban persembahan, balas berkat berlipat kali ganda. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin. Puji Tuhan. Kita akan memberi persembahan Bapak Ibu sekalian. Kita bawa ke depan seperti biasanya. Mulai dari sebelah kiri saya, di tengah dan di kanan. Silih berganti membawa persembahan. Kita sambut dengan satu pujian.